Saudara-saudara yang saya hormati dan saya kasihi. Usai mengajar, kerap kali saya naik bis kota. Pada suatu kali saya beruntung mendapat tempat duduk di bus patas ber-AC menuju terminal Lebak Bulus. Saya bersiap-siap untuk mengantuk dan tertidur karena perjalanan akan berlangsung setidaknya 1 jam. Namun segera naik seorang pemuda berambut cepat menenteng sebuah gitar. "Selamat sore bapak-bapak dan ibu-ibu para penumpang yang budiman. Juga selamat sore untuk bapak sopir dan kondektur. Perjalanan Anda masih panjang tapi jangan khawatir, saya akan menghibur Anda." Dan mulailah ia memetik gitar yang terdengar sedikit sumbang karena dawainya sudah tua, lalu menyanyikan lagu-lagu country. 5 lagu dinyanyikannya dengan cukup baik, walau terkadang akordnya tidak terlalu tepat. Lalu sang pengamen menyodorkan sebuah gelas plastik bekas air mineral kepada setiap penumpang. Ada yang merogoh kantung dan memberi sekedarnya, ada yang menggelengkan kepala, dan tentu saja ada yang berpura-pura tidak melihat. Sebelum bis bergerak lagi, melompat masuklah seorang perempuan agak gemuk, setengah umur, dengan gitarnya. Dan mulailah kembali acara hiburan di atas bis kami. Kali ini lagu-lagu Kus Plus yang ternyata dibawakan dengan baik oleh si perempuan. Ketika ia menyodorkan gelasnya pada akhir show-nya, menurut pengamatan saya ia mendapatkan lebih banyak uang ketimbang rekannya sebelumnya. Ketika sang perempuan turun di halte Dukuh Atas, naik seorang pemuda berpeci menuntun seorang pemuda berpeci lain yang buta dengan membawa gitar. "Assalamualaikum, kiranya Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan berkahnya kepada para penumpang sekalian. Perkenankanlah teman saya yang buta ini, tetapi yang amat berbakat dan soleh, menghibur Anda semua." Maka mulailah sang penyanyi buta melantunkan lagu-lagu dengan irama kasidah yang liriknya adalah seruan untuk hidup menurut jalan Tuhan di dunia yang penuh dengan kemaksiatan dan kejahatan ini, dengan diselingi ayat-ayat dari Al-Quran beserta terjemahannya. Batal saya tidur karena suara sang penyanyi sama sekali tidaklah merdu, dan di sekitar saya beberapa orang kelihatan merasa terganggu. Tetapi mereka diam saja. Di akhir konsernya, rekannya yang tadi menuntunnya menyodorkan gelasnya. Beberapa orang memberinya uang, dan saya memutuskan untuk melakukannya juga karena saya menghargai semangat mereka berdua. Di halte Ratu Plaza, mereka turun dan digantikan oleh seorang pemuda berambut panjang yang diikat dengan buntut kuda. "Salam sejahtera dan selamat sore penumpang yang saya hormati. Tadi rekan-rekan saya sudah menghibur Anda semua. Kini giliran saya untuk mengiringi perjalanan Anda." Dengan sangat takjub, saya mendengarkan sang pengamen menyanyikan lagunya yang pertama, yang kata-katanya terasa akrab di telinga saya. Saya mengenali lagu itu. Lagu Seperti Yang Kau Ingini, lagu rohani Kristen yang kalau tidak salah dinyanyikan oleh Nikita, yang kadang-kadang dinyanyikan oleh anak-anak saya. Dan lagu-lagu berikutnya adalah benar-benar lagu-lagu Kristiani yang isinya adalah anjuran untuk hidup benar di hadapan Tuhan, bahkan anjuran untuk menyerahkan diri dan kehidupan kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Saya melihat berkeliling, khawatir ada orang yang merasa terganggu atau protes. Namun, seperti pada saat sang pengamen buta menyanyikan lagu-lagu rohani Islam, tidak ada seorang pun yang bereaksi. Dan ia masih sempat mengucapkan kata-kata penutup sebelum ia meninggalkan bis. "Terima kasih para penumpang yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati Anda semua. Selamat jalan. Shalom." Saudara-saudaraku, saya tidak habis heran bahwa toleransi di antara para pengamen terhadap mereka yang berbeda agama begitu nyata.
Dan itu hanya bisa terjadi karena sopir dan kondektur bis juga memberikan kesempatan kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Tetapi yang lebih menakjubkan adalah para penumpang yang dengan penuh pengertian dan kesabaran mendengarkan lagu-lagu country, lagu-lagu Kus Plus, lagu-lagu rohani Islam, bahkan lagu-lagu rohani Kristen. Mengapa? Jawabannya sederhana, saudaraku. Setiap orang perlu hidup, apapun suku atau agamanya, apapun bidang usahanya. Selama usaha untuk hidup itu tidak bertentangan dengan prinsip kepantasan yang umum diterima, maka para penumpang bis dengan sabar dan penuh pengertian menerimanya. Inilah saudaraku yang seharusnya tidak hanya terjadi di atas bis kota, di antara orang-orang kecil yang harus bergulat dengan hidup yang keras setiap hari. Mestinya toleransi seperti itu juga terjadi di antara para pedagang usaha kecil, usaha menengah, besar, bahkan para konglomerat. Tidakkah setiap orang perlu hidup, apapun bidang usahanya, apapun suku, apapun agamanya? Mestinya toleransi seperti itu juga terjadi di lembaga-lembaga pendidikan rendah hingga tinggi, di mana orang-orang berpendidikan bergulat dengan disiplin keilmuan setiap hari. Sebab tidakkah kebenaran mestinya tidak berpihak dan tidak membeda-bedakan? Mestinya toleransi seperti itu juga terjadi di kalangan hamba-hamba hukum dan di sidang-sidang peradilan. Tidakkah Sang Dewi Keadilan menimbang dengan menghukum dengan mata tertutup? Mestinya toleransi seperti itu juga terjadi di Senayan, di antara para anggota DPR dan MPR, berikut komisi-komisinya. Tidakkah mereka itu semua bukan hanya wakil golongan, partai atau kelompok mereka sendiri, tetapi pada hakikatnya wakil dari segenap rakyat Indonesia tanpa kecuali? Mestinya toleransi seperti itu juga terjadi di gereja dan di jemaat-jemaat kita. Tidakkah Tuhan juga tidak berpihak dan tidak membeda-bedakan? Mestinya toleransi seperti itu terjadi di mana-mana. Bukankah Indonesia adalah untuk semua? Merdeka. Marilah kita tetap saling menopang dan mendoakan. God bless. Nama saya Purboyo Susila Radia. Saya adalah pendeta emeritus dari Jemaat GKI Pondok Indah di Jakarta Selatan. Terima kasih telah menyaksikan video Jumpa Sejenak kali ini. Terima kasih.